sebagai penduduk Indonesia ingin mengetahui apa fungsi dan peran Pancasila di negara Indonesia kita ini, negara tercinta kita. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undang. Hal ini yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Dalam beberapa tahun ini, Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu dasar asas kerohanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam penyusunan tertib hukum di Indonesia. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ialah 1. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kenapa pemersatu bangsa? Karena di Indonesia ini banyak sekali beragam suku, ras, dan lain-lain, yaitu dengan menyatukan banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. Pancasila sebagai dasar filsafat pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing, sebagai fondasi dalam memperkuat sikap religi dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, menjadikan Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai landasan dan ideologi bagi bangsa Indonesia tak hanya sebatas identitas dan simbol saja, namun mencerminkan makna dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Lambang Pancasila adalah burung Garuda dengan 5 perisai yang melambangkan setiap silanya mulai dari sila ke-1 hingga sila ke-5. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. Makna dari burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang siap terbang ke angkasa melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Makna cengkraman kaki burung Garuda yaitu yang kokoh mencengkramkan pita putih yang tertulis sloga yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Sloga ini diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tatula. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Warna emas. Warna pokok dari burung Garuda adalah kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa Indonesia, senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Jumlah burung Garuda yaitu bermakna 17 helai bulu sayap kanan dan kiri tanggal kemerdekaan Indonesia, 45 helai bulu leher tahun kemerdekaan Indonesia, 19 helai bulu pangkal ekor tahun kemerdekaan Indonesia, 8 helai bulu ekor bulan kemerdekaan Indonesia. Perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Garis melintang yang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah melambangkan garis khatulistiwa yang memang membelah kepulauan Indonesia. Perisai yang merupakan lambang perjuangan dan perlindungan ini terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Dalam sila ke-1 bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Arti lambang sila kedua. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai pada simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Arti lambang sila ketiga. Bunyi sila ketiga, persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia.
Yang keempat, arti lambang sila keempat. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Arti lambang sila kelima. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyeratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara